Allah niku gada asmaul husna terus kowe nak ndonga yo nganggo asmaul husna. Dadi misale kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi dekor sawah aras-arasen utang kae kabeh jatuh tempo seakan-akan ra bakal entuk rezeki yo ora entuk tenan wong ra iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua. Kelemahan yo iso dadi kuat nek Allah ngersakno, kekuatan dadi lemah nek Allah melemahkan. Paham gitu terus tak latih dadi urip. Kula nganti sakniki yo ora roh, kena apa aku diarani urip yo ora roh. Sebab urip apa yo ora roh. Mulane jare Sidina Ali kena kepengin roh nek kowe makhluk. Apa kowe hal anta maujudun bimasyiatih am bimasyiatik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat be wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, fa antal an maujudun bimasyiatika am bimasyiati. Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan itu Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah kowe dhewe kan milih bapak presiden, lha apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya Allah pokoke aku ora melok. Lah ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno. Bapak ya ora melok nentok. Kok terus kowe nganggep iso nentokno iku piye? Akhirnya wong iku taslim nak pancen dunya iku namung kita sedanten namung napa? Makhluk. Lah wong nek iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing oleh urip iku wong sing roh bukti bayyinah kebenarane Allah Subhanahu. Kemudian ini melahirkan satu tafsir kalau salat jahriyah karena imam baca banter maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabuh lil mustami' al istima' dunal qiraah. Tabalena khitabuh lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak salat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak salat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan seputi kok ngengken kula maca Fatihah wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane udah ngowah-ngowah. Nggih kula terangno nggih konstruksi salat itu. Nggih saya ulang lagi konstruksi salat. Ketika ada dalil umum bahwa sholat itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, disuruh baca Quran. Dan ada dalil khusus ya bukan sekedar Quran, memang itu Fatihah, memang itu Fatihah. Nah, terus madzhab Syafi'i itu tengah-tengah. Kalau misalnya wong abangan selawase ra tau sholat pertama kon ngapal Fatihah kan angel. Wis kon maca sak isa-isane. Ternyata kulhu ya iso kafir iso pancen ra tau sholat. Nah itu yang Fathul Mu'in diterangno yang penting maca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah subhanallah, Allahu akbar, wis sing iso-iso lah sing gampang-gampang. Dadi sebetulnya enak ra iso. Mergo ra iso Fatihah, ra iso surat lainnya malah subhanallah, malah penak ra karuan apa? Kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Salat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau salat fardu, karena saking pentingnya fardu meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap
sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena enggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh enggak sholat sunat? Oh enggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan enggak suci enggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bayangkan kalau besok itu pasti mati. Makanya latihannya harus gitu. Bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya hari. Dengan merasa hari terakhir itu kalau kamu maksiat kan malu. Waduh saya mati pas. Makanya sholli sholata muwaddi'in. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhu. Dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati. Sehingga ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir. Ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir. Sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat tuh takut. Jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai. Seperti ini. Kamen ra usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku wis keliru. Semua meden-medeni tok. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya. Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok, kowe meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedeknya ya roh tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling, yang sholat juga. Itu kan berarti tingkat kegagalan setan. Lagu sota kauladim ketika inna kaidah syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali, lemah. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikane ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayab asuka karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kau ibadah ratusan tahun, mau kepengen mlebu swarga, itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya Gus mlarat bojo kula elek. Kalau nane ra enak kan. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Dadine ulama piye supaya ngaji ku gampang murah diakses secara gampang ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun tidak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu. Karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf. Sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar.
Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Sehingga diaturlah ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berhak make apa ya yang punya kan? Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang enggak punya kok make? Itu namanya mungkar. Ya aneh, enggak punya kok make tanpa